Salam, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara sehat-sehat semua, senantiasa ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kembali saya menjumpai rekan-rekan semua, seraya membagikan berkat Tuhan melalui motivasi pagi pada hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya ada sebuah teko yang diisi oleh air putih, jika diguncang-guncang sampai tumpah, maka yang akan keluar dari teko itu pastilah air putih. Tetapi kalau sebuah teko diisi air putih dan digoncang-goncang sampai tumpah, dan yang keluar itu adalah kopi susu, itu namanya sulap atau palsu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang diisikan itu harus sama dengan apa yang dikeluarkan. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar sungguh-sungguh bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus berbicara, bagaimana kita mengeluarkan buah pikiran kita, supaya apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, dan apa yang kita pikirkan itu boleh bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara, lewat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita mau mengingat, kita mau belajar apa pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan yang pertama adalah apa yang kita simpan itu yang kita keluarkan. Dengan kata lain, apa yang kita miliki itu yang akan kita bagikan nantinya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kalian simpan, apa yang Anda simpan dalam hidupmu, dalam hatimu, itu pastilah yang akan dikeluarkan lewat mulutmu. Kalau seseorang mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mengembirakan, pastilah yang dikeluarkan dari mulutnya adalah kata-kata berkat, kata-kata firman, kata-kata yang menghibur dan menguatkan. Maka sangat aneh kalau ada orang mengaku hidupnya takut Tuhan, tetapi perkataannya tidak menjadi berkat, tetapi tingkah lakunya tidak menjadi berkat. Lalu apa yang diisi dalam hidupnya? Oleh sebab itu, mari kita belajar sungguh-sungguh lewat firman Tuhan ini. Kita tidak akan pernah bisa memberi sesuatu kepada orang lain kalau kita tidak punya sesuatu itu. Kalau saya punya sebuah roti, maka roti itu yang akan saya berikan. Tidak mungkin milik tetangga yang akan saya berikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kau simpan dalam hatimu saat ini, itulah yang akan kau keluarkan lewat mulutmu, lewat tindakanmu. Apa yang kau simpan dalam pikiranmu, maka itu juga yang kau keluarkan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh menata hidup kita, perilaku kita, kata-kata kita, supaya boleh menjadi berkat. Karena apa yang kita simpan, itulah yang akan kita keluarkan. Saya ingat ketika di desa sebagai seorang petani, tiap-tiap rumah di desa itu pasti punya lumbung. Maka ketika musim panen tiba, ketika panen padi, maka padi yang disimpan di lumbung itu nanti suatu saat ketika memerlukan, maka dibuka, dikeluarkan, maka padi itulah yang akan dikeluarkan. Ketika musim panen jagung, maka jagung itu yang disimpan di dalam lumbung itu.
Ketika perlu suatu saat dibuka, maka jagung itulah yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, sahabatku yang diberkati Tuhan, apa yang kau simpan di dalam lumbung kehidupanmu, itu yang akan engkau keluarkan. Oleh sebab itu, hati-hatilah di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita hari ini. Pesan Tuhan yang kedua pada pagi hari ini adalah selektiflah menerima dan menyimpan segala sesuatu. Tidak semua yang kita dengar itu baik, dan tidak semua yang baik itu juga penting. Maka setiap apa yang kita terima, mari kita memiliki filter, kita memiliki saringan. Jangan terima semuanya dalam hidup kita. Nanti ketika kita mengeluarkan, pasti ada hal yang tidak baik. Mari kita pilah-pilah informasi, berita, perkataan orang. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena nanti di dalam lumbung hidup kita, dalam hati kita akan masuk beberapa hal yang tidak penting. Dan ketika kita keluarkan, itu pun tidak penting. Maka selektiflah, maka pilih-pilihlah. Maka kita harus memiliki saringan, memiliki filter, supaya apa saja yang menjadi input di dalam hidup kita itu, ketika dikeluarkan menjadi sebuah output, maka yang baik, yang menjadi berkat, itulah yang menjadi kerinduan saya, merinduan Bapak Ibu, dan juga tentunya itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Mari kita selektif, mari kita pilah-pilah, mari kita pilih yang berguna, yang bermanfaat, yang baik saja, yang hendaknya kita terima. Jangan semuanya kita terima, nanti kita kewalahan untuk memanagenya ketika mengeluarkannya. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga pada pagi hari untuk kita, sahabat-sahabatku, suatu tindakan bodoh kalau kita suka menyimpan sampah. Sekali lagi, adalah suatu tindakan yang bodoh kalau kita suka menyimpan sampah dalam hidup kita. Apa sih yang disebut sampah dalam kehidupan kita? Ketika kita mendengar orang berkata yang menyakitin kita, kita simpan, itu sampah. Ketika ada orang mencela, ketika orang mengolok-olok, itu sampah. Ketika ada berita yang tidak baik, ketika ada orang ngomongi orang lain, jangan simpan, karena itu sampah. Kalau ada hal yang menyakiti hatimu, apakah itu sakit hati, kepahitan, jangan simpan dalam hatimu, karena itu sampah yang akan meracuni hidupmu. Maka kalau engkau terlalu banyak menyimpan sampah dalam hidupmu, engkau terlalu bodoh, engkau tidak bijaksana. Untuk apa sampah disimpan dalam kehidupan kita? Seharusnya sampah itu dibuang, dijauhkan dari kehidupan kita, karena itu menjijikkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sadar. Tiap-tiap hari kita kumpulkan sampah dan kita masukkan di dalam lumbung hidup kita. Kita simpan di dalam hati kita. Perkataan orang, sakit penyakit, sakit hati, kepahitan, dan semua berita-berita yang jelek, yang buruk, yang tidak bermanfaat, itu justru yang kita simpan. Kalau mau bijaksana, jangan simpan sampah dalam hidupmu. Simpanlah yang baik, simpanlah firman Tuhan, simpanlah perkataan yang membangun. Pikirkan segala yang baik, yang sedap didengar, itulah yang harus kita pikirkan. Maka engkau bijaksana dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau hanya suka menyimpan yang sampah-sampah dalam hidup, tunggu, sampah itu akan meracuni hidupmu. Engkau tidak akan pernah mengeluarkan sebuah perkataan yang baik. Engkau tidak mungkin bisa membuat tindakan yang membangun, karena yang kau miliki hanya sampah dan sampah. Maka yang akan kau keluarkan dari hidupmu juga akan sampah, dan tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang. Itulah pesan Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Hati kita adalah tempat terluas yang kita miliki. Segala sesuatu bisa kita simpan dalam hati kita. Tapi mari kita bijaksana, pilih dan pilah semua informasi, semua yang kita dengar. Ambil yang baik, yang bermanfaat, kita simpan. Yang sampah jangan kita simpan, karena itu hanya meracuni. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita memiliki hati yang bijaksana untuk boleh menyimpan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini. Tuhan boleh mengingatkan, Tuhan boleh menegur kami kembali bahwa seringkali kami berlaku tidak bijaksana, seringkali kami bertindak bodoh dalam hidup kami. Kami suka menyimpan, menimbun sampah-sampah dalam kehidupan kami. Itu tidak berguna. Oleh sebab itu Tuhan tolong mampukan kami memiliki hikmat-Mu untuk boleh memilih dan memilah apa yang baik untuk kami dengar, untuk kami simpan, supaya perkataan kami, tindakan kami, buah pikiran kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi hari ini hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang boleh menyaksikan program ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam keluarganya, Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati dalam studi anak-anaknya, bahkan Tuhan memberkati pergumulan mereka dengan jalan keluar yang terbaik. Kami rindu hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami semua, sehingga kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita jalani hari ini dengan tetap bersuka cita. Jadilah berkat, jadilah kesaksian yang baik untuk masyarakat, untuk lingkungan di mana kita tinggal. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.